Baik, selamat petang teman-teman. Selamat petang Ibu Maya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Kegiatan hari ini adalah perkuliahan manajemen stres dengan materi topik kelima kalau nggak salah ya. Nah, namun eh, tidak ada salahnya sebelum memulai kegiatan kita berdoa sejenak agar kegiatan petang ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dimulai. Berdoa selesai. Silakan Ibu, waktu dan tempatnya. Bentar. Nggih, silakan sampun Ibu. Ya, saya share screen dulu. Sudah terlihat belum? Sudah Ibu, silakan. Oke. Baik, saya mulai dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya, selamat malam. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi dan koordinasi dalam situasi darurat. Di mana dalam situasi darurat ini menuntut respon cepat dan tepat, ya, di mana komunikasi dan koordinasi yang efektif itu adalah kunci untuk bisa menyelamatkan nyawa dan meminimalkan adanya dampak negatif. Dalam sebuah situasi darurat, seperti contohnya misalkan adanya bencana alam, kemudian kecelakaan besar, atau mungkin kasus krisis lainnya, komunikasi dan koordinasi yang efektif itu menjadi sebuah elemen kunci untuk menyelamatkan sebuah nyawa, atau mungkin banyak nyawa ya, meminimalkan adanya kerugian, kemudian mempercepat pemulihan. Kesuksesan penanganan darurat itu bergantung sepenuhnya pada kemampuan tim untuk bertukar informasi secara akurat dan bekerja sama dengan yang namanya teknologi. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata yang namanya komunikasi itu penting ya. Nah, pentingnya komunikasi tersebut tentunya melibatkan beberapa aspek, di antaranya adanya penyampaian eh, informasi yang sifatnya itu jelas, akurat, dan tepat waktu. Dalam konteks darurat, biasanya komunikasi ini akan melibatkan beberapa aspek penting. Di antaranya seperti penyampaian informasi yang sifatnya cepat, kemudian penyelarasan pesan, jadi di mana setiap pihak ini harus menggunakan istilah-istilah dan mungkin kode yang dipahami bersama untuk menghindari kesalahpahaman. Karena mungkin di beberapa tempat atau beberapa bagian atau beberapa daerah itu ada satu komunikasi tersendiri di lingkungan mereka ya. Kemudian saluran komunikasi. Ini juga salah satu aspek penting. Memastikan bahwa penggunaan alat komunikasi yang tetap berfungsi di tengah krisis, seperti adanya radio, kemudian telepon, kemudian aplikasi darurat, ini sangat diperlukan sekali. Selain pentingnya komunikasi, yang kedua adalah pentingnya koordinasi. Jadi koordinasi ini melibatkan penyelarasan tindakan berbagai pihak yang biasanya terlibat di dalam merespon situasi darurat tersebut. Hal ini mencakup apa saja? Di antaranya ada pembagian peran. Jadi menentukan tanggung jawab setiap tim atau individu untuk menghindari adanya tumpang tindih atau kekosongan tugas. Nah, kemudian yang kedua adanya sinkronisasi tindakan. Jadi mengatur prioritas tindakan berdasarkan urgensi dan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang berikutnya melakukan kolaborasi antar organisasi.
menjalin kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kemudian para relawan, dan komunitas lokal. Nah, tentunya ada tantangan di dalam komunikasi dan koordinasi tersebut. Nah, apa saja tantangan yang biasanya sering muncul? Adanya gangguan, ya. Apakah di bidang infrastruktur komunikasi, atau mungkin adanya kurangnya pelatihan, atau mungkin adanya informasi yang sifatnya berlebihan. Ini adalah beberapa kendala atau tantangan yang biasanya sering muncul. Nah, gangguan infrastruktur komunikasi seperti apa contohnya? Jadi di sini bencana sering merusak jaringan komunikasi sebagai contoh, ya. Jadi menghambat penyampaian informasi tentunya. Nah, kemudian kurangnya pelatihan. Jadi di sini tim yang tidak terlatih dalam membuat katakanlah menganalisa atau mungkin membantu dalam proses situasi tersebut ini tidak terlatih sehingga dapat membuat kesalahan dalam berkomunikasi atau bekerja sama. Nah, kemudian adanya informasi yang berlebihan ya. Jadi dalam krisis itu terlalu banyak informasi yang membingungkan tim sehingga penanganan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Nah, ini tantangan-tantangan yang terjadi dalam melakukan komunikasi maupun koordinasi. Nah, kemudian bagaimana strategi untuk bisa mengatasi hal tersebut? Di sini ada melakukan latihan simulasi rutin. Jadi, simulasi darurat membantu tim terbiasa dengan protokol komunikasi dan koordinasi. Kemudian ada teknologi pendukung menggunakan perangkat lunak manajemen ya untuk aplikasi yang dirancang khusus untuk situasi khusus seperti darurat tadi. Kemudian komando terpadu. Jadi menerapkan yang namanya struktur kepemimpinan yang jelas ya untuk memastikan adanya koordinasi berjalan dengan lancar. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang teknik komunikasi efektif di bawah tekanan, di mana yang diminta itu adalah tiga hal ya yang merupakan poin penting dari komunikasi efektif ini. Apa saja? Yaitu sederhana, jelas, dan langsung. Nah, untuk teknik komunikasi di bawah tekanan ini, ketika mungkin kita menghadapi situasi penuh tekanan ya, itu seperti keadaan darurat, komunikasi yang efektif itu merupakan kunci sebetulnya untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan memastikan bahwa tindakan itu bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Nah, yang dimaksud dengan sederhana itu yang bagaimana? Berarti menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami, tanpa menggunakan istilah yang rumit atau mungkin umum dan mudah dimengerti. Kemudian eh, fokus pada inti pesan. Jangan memasukkan informasi yang tidak relevan sama sekali dalam situasi darurat. Contohnya ya, tolong jika mungkin carilah sesuatu yang bisa digunakan untuk membawa korban ke tempat yang lebih aman. Nah, kemudian cari tandu atau alat serupa sekarang. Nah, ini kan kalau diminta untuk mencari tandu, mencari alat yang mungkin serupa dengan tandu tadi untuk mungkin membawa korban begitu ya. Ini kan agak susah begitu ya. Nah, kalau kita bilangnya carilah sesuatu yang bisa digunakan untuk membawa korban ini lebih mudah untuk orang tuh menggunakan apa saja dan akan timbul ide di situ ya, kreatif di situ. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan sederhana. Nah, berikutnya yang dimaksud dengan jelas. Kejelasan adalah tentang memastikan pesan itu mudah dimengerti oleh penerima tanpa menimbulkan yang namanya keraguan. Ya. Jadi di sini gunakan struktur kalimat yang sederhana. Ada subjek, predikat, dan objek dalam kalimat itu yang bisa tersusun dengan baik. Contohnya, evakuasi dimulai sekarang. Gunakan pintu selatan. Nah, contohnya seperti itu. Hindari informasi yang sifatnya ambigu. Jadi pastikan bahwa pesan tidak bisa diartikan dengan lebih dari satu cara. Ya, misalnya, jangan berkata, kumpulkan barang-barang yang perlu. Sebutkan barang spesifik, misalkan saja ambil
dokumen penting dan obat-obatan. Jadi orang tuh fokusnya ya dokumen sama obat. Tapi kalau kita mintanya kumpulkan barang-barang yang perlu, itu orang masih berpikir lagi ya. Tapi kalau kita mencoba mengarahkan, ini jelas ya sifatnya seperti itu. Dan langsung ya. Nah, kemudian untuk langsung di sini menghindari berputar-putar dan langsung menuju pada inti permasalahan atau instruksi. Misalkan gunakan nada tegas, berbicara dengan percaya diri, menunjukkan urgensi dan memastikan perhatian. Misalkan matikan listrik di gedung sekarang, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini orang akan melihat penekanan di situ bahwa saat itu juga diminta untuk mematikan listrik. Seperti itu ya. Nah, kemudian singkat dan to the point. Jangan menambahkan detail yang tidak mendesak pada saat itu. Contohnya, laporan ini akan saya kirimkan besok jika tidak ada halangan. Ada tambahan seperti itu ya. Nah, maksudnya dengan langsung ini cukup katakan saja laporan dikirim besok, selesai. Nah, jadi tidak ada tambahan-tambahan yang nanti istilahnya itu mungkin bisa menimbulkan pemikiran atau penerimaan yang berbeda bagi orang-orang yang kita ajak berkomunikasi tadi. Nah, untuk latihan untuk meningkatkan komunikasi efektif di bawah tekanan itu dengan melakukan simulasi situasi tekanan. Praktekkan skenario darurat dengan berbagai skala Dan ya, dan tantangan. nah, Kemudian yang maksudnya kedua, latih berbicara singkat dan padat. Ya, jadi di sini biasakan untuk menyampaikan informasi penting dalam waktu kurang dari 30 detik. Ya, jadi kita biasakan untuk berbicara singkat padat, tapi jelas ya. Kemudian yang kedua, gunakan alat bantu komunikasi. Dengan teknologi seperti sekarang ini itu sangat terbantu untuk melakukan komunikasi. Jadi kalau sampai ada teknologi terbaru, tapi kita memberikan komunikasi masih salah, itu tanda tanya ya. Nah, radio atau aplikasi komunikasi dengan pesan singkat dapat membantu menyampaikan informasi secara lebih cepat. Nah, untuk komunikasi yang efektif bukan hanya soal menyampaikan pesan saja, tetapi memastikan penerima memahami pesan tersebut dan dapat segera bertindak sesuai dengan arahan kita. Dengan menerapkan teknik ini, maka diharapkan bisa meminimalkan yang namanya potensi kesalahan di dalam situasi darurat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknik mendengarkan aktif di tengah situasi yang menekan ya. Teknik mendengarkan aktif yang ini efektif di tengah situasi yang menekan yang dirancang untuk memastikan pemahaman penuh dan respon yang tepat meskipun berada dalam tekanan yang tinggi. Nah, di sini eh, ada prinsip utama mendengarkan aktif ya. Jadi ada fokus, verifikasi, dan respon. Nah, maksudnya fokus itu bagaimana? Jadi fokus itu kita fokus pada pembicara ya. Meskipun situasi penuh tekanan, seringkali mengganggu perhatian. Penting untuk memberikan fokus sepenuhnya kepada pembicara. Jadi yang mungkin nanti akan memimpin supaya kita melakukan penyelamatan, ini kita harus fokus ke situ. Meskipun mungkin situasi di sekeliling kita tidak memungkinkan, ya. Tapi karena ada yang nanti akan memandu, kemudian mencoba untuk membantu yang lebih baik supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa berimbas pada nyawa bahkan ya. Nah ini kita harus fokus pada pembicara tadi. Hilangkan gangguan ya. Jadi jika memungkinkan alihkan perhatian dari hal lain seperti alat komunikasi lain atau kebisingan di sekitar kita. Nah, kemudian kontak mata dan bahasa tubuh ini penting ya. Tunjukkan perhatian dengan mengangguk atau mengarahkan tubuh ke pembicara. Karena orang yang akan kita ajak bicara itu kan jadi paham ya. Oh, ini orang ini mendengarkan saya atau tidak dari bahasa tubuh dia udah kelihatan di situ. Nah, kemudian jangan memotong pembicaraan. Jadi biarkan yang mengatur tadi atau pembicara tadi menyelesaikan pesannya sebelum merespon, kecuali jika sangat mendesak untuk klarifikasi. Memang sekiranya Anda kurang paham dan itu memang kondisinya juga
darurat ya itu boleh untuk memotong karena mau bertanya seperti itu untuk konfirmasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah verifikasi. Ketika waktu terbatas dalam situasi darurat, ini memahami pesan secara benar lebih penting daripada cepat beraksi ya. Jadi eh, ini ada istilahnya ulangi pesan yang disampaikan tadi. Jika Anda misalkan saja ya, jadi Anda meminta tim evakuasi bergerak ke titik aman di sisi utara. Apakah benar? Nah, ini kan termasuk salah satu verifikasi seperti itu. Kemudian klarifikasi. Ajukan pertanyaan jika ada bagian yang tidak jelas. Misalkan saja, apakah yang Anda maksudkan sebuah peralatan yang harus segera dipindahkan sekarang? Ya, jadi yang dimaksud itu alat atau lainnya kayak gitu kan. Nah, kemudian catat informasi penting. Jika memungkinkan, tuliskan poin-poin utama untuk menghindari lupa ya, karena faktor human error itu memang cukup besar. Jadi, terutama jika banyak instruksi yang diberikan sekaligus, maka untuk aman ya kita catat seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada respon. Untuk respon ini, setelah kita memahami pesan yang diberikan, maka berikan tanggapan yang sesuai dengan cepat. Berikan umpan balik yang sifatnya positif ya. Misalnya, oke dimengerti, tim akan segera melaksanakan. Kemudian ada juga respon secara terfokus. Ya, hanya tanggapi hal yang diminta atau relevan saja dengan situasi saat itu. Jadi tidak menambahkan hal-hal yang tidak diperlukan, apalagi situasinya darurat ya. Kemudian ajukan pertanyaan tindak lanjut. Jika ada tindakan selanjutnya yang perlu dijelaskan, tanyakan dengan spesifik. Nah, kemudian teknik yang kedua yaitu strategi mendengarkan aktif dalam tekanan tinggi. Nah, di sini kita mencoba untuk yang namanya latihan empati ya. Usahakan memahami perspektif pembicara, terutama saat mereka sedang cemas atau panik. Kemudian gunakan metode stop. Stop itu gini, S itu stop, hentikan pikiran atau aktivitas lain, T itu take, tarik napas untuk mengatur fokusnya, kemudian O itu observe, perhatikan pesan, nada suara dan bahasa tubuh pembicara, dan P itu proses. Lanjutkan untuk memberi tanggapan yang sesuai. Kemudian yang berikutnya tetap tenang ya. Jadi nada bicara yang tenang ini akan membantu untuk menenangkan situasi dan meningkatkan kualitas dari komunikasi. Jadi meskipun keadaan mungkin panik, mungkin banyak orang yang bingung juga, cemas ya, tapi dengan kita itu memberikan ketenangan dengan sikap kita tenang, kemudian kita juga mencoba untuk berbicara dengan intonasi yang mungkin tidak membuat orang lain merasa tertekan ya, mungkin karena ada juga yang mungkin teriak-teriak atau mungkin ketakutan seperti itu. Nah, ini bisa dikelola, bisa membantu mengelola situasi. Dan ini sifatnya harus dibikin menular ya kalau tenang ini ya, karena kalau semuanya tenang maka mungkin kendala-kendala itu akan bisa diatasi dengan lebih baik seperti itu. Nah, kemudian manfaat mendengarkan aktif dalam situasi menekan, yaitu mengurangi kesalahpahaman. Jadi yang namanya informasi diterima dengan benar dan diterapkan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian meningkatkan yang namanya kepercayaan tim. Orang merasa didengar dan dipahami, yang itu bisa memperkuat kerjasama. Karena ada rasa empati di situ ya. Jadi kita mau mendengarkan yang lainnya ketika mereka mengeluarkan pendapat, kita mau mengikuti kalau memang itu yang diinstruksikan itu memang untuk keselamatan kita semua. Nah, ini bisa meningkatkan kepercayaan tim. Kemudian mengelola situasi lebih baik. Informasi yang lengkap dan jelas itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, sebetulnya mendengar aktif itu bukan hanya soal mendengar saja, tetapi tentang bagaimana memahami, kemudian memproses, merespon dengan penuh kesadaran ya. Dalam situasi penuh tekanan, situasi darurat, kemampuan ini dapat menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan dalam komunikasi. Nah, kemudian berikutnya cara memberi instruksi yang jelas dalam situasi yang sifatnya
darurat. Yang pertama, eh, gunakan bahasa yang sederhana, ya. Jadi hindari istilah atau jargon yang sulit dipahami. Contohnya, evakuasi melalui pintu darurat lebih baik daripada misalkan kita menggunakan gunakan jalur evakuasi protokol standar. Nah, ini orang mikir lagi ya, evakuasi protokol standar itu yang seperti apa gitu kan. Nah, tapi kalau kita langsung bilang evakuasi melalui pintu darurat, orang udah paham. Kemudian berbicara dengan kalimat pendek dan langsung pada tujuan. Contohnya, tutup gas sekarang. Itu kan jelas sekali ya bentuk instruksi atau perintahnya. Nah, kemudian yang kedua, bersikap tegas dan percaya diri. Gunakan nada bicara yang tegas, tetapi tetap tenang untuk memberikan rasa percaya kepada penerima instruksi. Nah, kemudian hindari nada ragu-ragu yang dapat menyebabkan kebingungan atau menurunkan urgensi tindakan. Ya, contohnya misalkan ambil alat pemadam api dan padamkan api sekarang. Contohnya seperti itu. Bukan seperti ini. Sepertinya kita perlu menggunakan alat pemadam api. Nah, ini kan bukan satu apa ya, nah sikap yang tegas dan percaya diri karena kita masih menggunakan kata kelihatannya, sepertinya, mudah-mudahan kayak gitu ya. Nah, kemudian spesifik dan detail. Berikan informasi yang spesifik tentang apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukannya, kapan harus dilakukan, dan bagaimana caranya. Contoh, tim A bisa melakukan pemeriksaan lantai 2 sekarang. Pastikan tidak ada orang yang tertinggal. Misalkan contohnya seperti itu. Hindari perintah yang terlalu umum. Contoh yang buruk ya, contohnya misalkan, tolong urus area itu. Area itu banyak. Ya, jadi yang umum kayak gini nih membingungkan orang ya. Jadi yang mau diurus itu yang mana, area yang mana, yang kira-kira bersifat darurat itu yang mana, itu belum paham. Nah, kemudian yang kedua, gunakan urutan logis. Sampaikan instruksi secara berurutan, mulai dari tindakan pertama hingga terakhir. Ya, contohnya, matikan listrik di panel utama. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa semua orang keluar dari gedung. Kemudian yang ketiga, kumpulkan di titik aman di depan gedung. Ini adalah instruksi yang sifatnya berurutan. Kemudian verifikasi pemahaman. Pastikan bahwa penerima itu memahami instruksi dengan meminta mereka itu mengulang kembali apa yang harus dilakukan. Coba ulangi apa yang harus kamu lakukan, misalkan setelah memberi perintah seperti itu. Nah, ini akan mengurangi risiko salah tafsir ya, terutama di situasi yang penuh kebisingan atau mungkin under pressure seperti itu. Gunakan isyarat atau visual jika perlu, misal dalam kondisi bising, ketika komunikasi verbal sulit, gunakan gerakan tangan atau alat bantu seperti peta, papan tulis, atau lampu senter untuk mendukung instruksi. Nah, kemudian berikan fokus pada prioritas. Tekankan tugas tindakan yang paling mendesak terlebih dahulu. Contoh, selamatkan nyawa dulu. Barang-barang bisa diambil nanti, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah beradaptasi dengan situasi. Ini yang sulit ya. Jadi, sesuaikan instruksi dengan tingkat kepanikan dan kemampuan penerima. Jika situasi itu sangat kacau, gunakan kalimat lebih sederhana dan berulang jika perlu. Ya, contoh, semuanya diam di tempat, tunggu instruksi lebih lanjut. Nah, ini diulang-ulang ya. Jadi, yang mungkin mau pergi, yang mungkin mau bergerak ke tempat lain, itu kalau mendengar instruksi seperti ini, oh, kita diminta untuk berhenti dulu, diam di tempat, misalkan seperti itu. Nah, berikut adalah contoh situasi dan instruksi ya. Misalkan saja ada situasi kebakaran gedung, nih yang paling umum ya. Maka sifat tegasnya di sini menggunakan kata-kata misalkan, perhatikan semuanya, ini darurat. Tinggalkan gedung sekarang, misalkan seperti itu. Nah, mungkin untuk yang spesifik, evakuasi melalui pintu selatan. Jangan gunakan lift, misalkan seperti itu. Ini yang spesifik ya. Jadi kan meninggalkan gedung,
tapi menggunakan jalur pintu selatan, tidak menggunakan lift. Nah, kemudian untuk memverifikasinya, itu bisa menggunakan kalimat tim, pastikan tidak ada orang tertinggal di lantai 3. Ulangi perintah saya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh untuk verifikasinya. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalkan kondisi banjir mendadak. Ya, namanya bencana kan kita tidak tahu ya. Nah, di sini untuk sikap tegasnya memberikan instruksi air naik cepat. Semua menuju tempat yang lebih tinggi sekarang, misalkan seperti itu. Nah, kemudian spesifiknya tinggalkan barang bawaan. Fokus pada keselamatan diri. Nah, ini sudah lebih spesifik ya. Jadi, semua yang mungkin masih mikir bawa barang, mungkin mau ngambil barang, mau menyelamatkan apa, misalkan, itu sudah nggak ada lagi karena udah ada perintah yang lebih spesifik, yaitu untuk menyelamatkan diri. Nah, urutannya, bantu anak-anak dan orang tua dulu. Setelah itu kumpulkan di aula utama. Nah, ini contoh instruksi yang sifatnya berurutan. Diminta untuk membantu anak-anak dan orang-orang tua dulu. Setelah itu dikumpulkan bersama-sama di aula utama. Nah, jadi intinya instruksi yang jelas itu adalah gabungan dari pesan yang sifatnya sederhana, tegas, spesifik, dan disampaikan dengan percaya diri ya. Di mana kunci utama adalah memastikan bahwa pesan itu dipahami dan dilaksanakan dengan benar melalui verifikasi. Dalam situasi darurat, instruksi yang efektif ini dapat menjadi penyelamat nyawa. Nah, komunikasi dan koordinasi adalah elemen kunci dalam keberhasilan penanganan situasi darurat tadi. Tanpa komunikasi yang efektif dan koordinasi yang terorganisasi, upaya penanganan itu dapat menjadi kacau ya, dan bisa memperbesar resiko, apakah dari sisi keselamatan, bahaya, ataupun mungkin nyawa ya, dan mengurangi efisiensi penyelamatan. Nah, di sini untuk memberikan instruksi yang jelas dalam situasi yang daruratnya, maka tentunya ada beberapa cara, di antaranya adalah menggunakan bahasa yang sederhana. Tadi sudah dibahas di depan juga ya. Kemudian bersikap tegas, spesifik dan detail, gunakan urutan yang logis, gunakan isyarat atau visual jika perlu, ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya mengelola tim dalam keadaan darurat ini termasuk juga pembagian peran dan tanggung jawab. Jadi di sini untuk mengelola tim dalam keadaan darurat itu memerlukan satu kepemimpinan yang tepat, pembagian peran yang jelas, dan koordinasi yang efektif untuk memastikan setiap anggota tim itu tahu kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, ada beberapa panduan pembagian peran dan tanggung jawab dalam situasi yang sifatnya darurat, yaitu pentingnya struktur tim, ya. Jadi pemimpin, tim pendukung ini harus menjalankan tugas sesuai kebutuhan darurat tadi. Kemudian langkah-langkah pembagian peran dan tanggung jawab itu dengan melakukan identifikasi kebutuhan dan prioritas, ya. Jadi menetapkan prioritas berdasarkan resiko dan urgensinya. Kemudian menetapkan peran utama. Jadi koordinator atau pemimpin tim misalnya mengambil keputusan strategis, memberikan arahan misalkan ya. Kemudian tim komunikasi ini bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada anggota tim, publik, atau otoritas terkait. Dan tim medis atau pertolongan pertama akan menangani korban cedera dan memberikan bantuan medis yang sifatnya darurat. Ya, ada juga tim logistik, tim evakuasi atau keselamatan. Nah, kemudian tetapkan tanggung jawab yang jelas, delegasikan secara efektif, dan pastikan komunikasi dua arah. Nah, contohnya seperti ini ya, dalam kebakaran di gedung perkantoran, tim evakuasi, logistik, medis seperti ini. Kasus banjir di pemukiman itu sudah ada pembagian sendiri-sendiri.
Nah, jadi poin utamanya adalah komunikasi yang efektif, koordinasi yang terorganisasi, dan tantangan serta solusi. Nah, ini ada pentingnya latihan dan simulasi serta kolaborasi kepercayaan ya. Jadi komunikasi dan koordinasi yang sukses itu dibangun di atas kepercayaan dan kolaborasi antar anggota tim. Nah, kemudian intinya komunikasi dan koordinasi adalah elemen kunci dalam keberhasilan situasi darurat. Tanpa komunikasi yang efektif dan koordinasi yang terorganisasi, upaya penanganan dapat menjadi kacau, memperbesar resiko, dan mengurangi efisiensi penyelamatan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Untuk berikutnya, saya kembalikan kepada Pak Putu. Monggo. Nggih, terima kasih Ibu Maya. Apa yang dipaparkan tadi sempat saya orak-orek gitu ya. Jadi saya tangkap. Kalau minggu lalu itu kan pengambilan keputusan. Kalau sekarang kan komunikasinya gitu ya. Jadi kalau Ya, setiap contoh-contoh yang kemarin kan ada kegiatan di hotel misalkan, itu pasti sudah menyiapkan analisa-analisa risiko gitu ya, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, dengan mengelola tim yang disampaikan oleh Ibu Maya tadi sudah sangat-sangat betul sekali. Saya kira juga teman-teman di hotel juga sudah sering ya melaksanakan kegiatan, pasti akan lebih bagus lagi, mungkin lebih didetailkan. Kemudian setelah ada kegiatan ada evaluasi. Nah, itu juga akan menjadi catatan-catatan penting untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu ya. Nah, kalau untuk simbol-simbol mungkin teman-teman di hotel gitu ya, terutama yang lokasinya ada di pinggir pantai itu biasanya kan ada, mungkin tidak hanya di dekat pantai aja ya, mungkin pernah melihat simbol titik kumpul gitu ya. Nah, itu kan sudah merupakan komunikasi, udah tahu ketika ada sesuatu berkumpulnya di sana, kemudian eh, menyiapkan diri untuk mendengarkan perintah selanjutnya apa yang akan dilakukan ketika ada sesuatu gitu. Itu aja mungkin yang ininya, Bu Maya. Ya, ya. Mm. oke. Untuk diskusi mungkin saya buka nanti di grup. Oke, silakan di closing Ibu Maya. Ya, terima kasih. Oke. Jadi intinya mungkin saya bisa berikan closing untuk pertemuan pada malam hari ini bahwa komunikasi yang efektif dan koordinasi yang terencana itu bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa saja, tetapi juga meminimalkan kerugian dan mempercepat pemulihan. Nah, dalam situasi darurat, karena yang kita bicarakan ini adalah di bawah tekanan tadi, under pressure ya, setiap detik itu sangat berharga. Sehingga komunikasi dan koordinasi itu harus berjalan dengan lancar. Dengan fokus pada kesederhanaan, kejelasan, dan ketegasan. Dengan persiapan yang matang dan praktek yang berkelanjutan, maka tim yang dibentuk tadi dapat merespon keadaan darurat secara optimal. Saya kira itu Pak Putu yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Nggih, oke, terima kasih Ibu Maya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Mungkin nanti perkuliahan hari ini saya akan share di YouTube. Jadi teman-teman yang tidak hadir bisa menyimaknya di sana. Oke. Terima kasih Bu Maya, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Silakan boleh leave. Nanti informasinya ada di grup. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Silakan boleh Izin. leave teman-teman. Silakan Ibu. Ya.